Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 7, Ibu akan memberikan kalian video pembahasan mengenai soal-soal untuk membantu kalian mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian PAS Matematika. Nah, kita akan bahas tentang bab-bab yang ada di semester ganjil. Jadi di semester ganjil itu ada 4 bab yang kita pelajari. Yang pertama tentang bilangan bulat dan pecahan, yang kedua mengenai himpunan, yang ketiga bab bentuk aljabar, dan yang keempat itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, Ibu akan membahas soal dari bab terakhir terlebih dahulu atau bab 4. Soalnya mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi soal pertama yang akan kita bahas adalah tentang soal cerita ya. Oke. Nah, kita baca sama-sama soalnya. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm lebih dari lebarnya, dan kelilingnya itu tidak lebih dari 38 cm. Jika lebarnya X cm, batas-batas nilai X adalah. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, kita harus tahu dulu nih model matematika yang dapat kita buat. Jadi kalau misalnya tentang pertidaksamaan, itu identik dengan tanda kecil, besar, kecil sama dengan, atau besar sama dengan. Jadi kalau dalam pertidaksamaan, tanda yang biasa dipakai adalah 4 ini ya, kecil, besar, kecil sama dengan, atau besar sama dengan. Gitu. Oke. Baik, yang pertama dulu nih, kita buat penyelesaiannya. Dari soal, sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm lebih dari lebarnya. Jadi kita buat dulu model matematikanya. Katanya di sini panjang sama dengan 5 cm lebih dari lebarnya. Berarti 5 cm tambah lebar. Nah, kalau kita jadikan dalam bentuk aljabar, P ini kita simbolkan atau kita ganti menjadi P sama dengan 5 cm-nya 5 aja, lebarnya kita buat jadi L. Jadi bentuk matematikanya atau model matematikanya adalah P sama dengan 5 tambah L. Ini yang pertama. Kemudian di sini keliling tidak lebih dari 38 cm. Berarti tidak lebih dari 38 bisa jadi lebih kecil ya, atau sama dengan 38. Maka di sini Ibu buat keliling tidak lebih dari 38. Maka kalau misalnya kita buat dalam model matematika, K tidak lebih bisa kita notasikan dengan kecil, atau sama dengan 38. Ini yang kedua. Yang ketiga tanya lebarnya X. Maka lebar sama dengan X cm. Nah, kita bisa notasikan dengan L sama dengan X, gitu ya. Nah, yang ditanya adalah batas-batas nilai X. Maka batas nilai X ini yang akan kita cari. Karena kita sudah dapat apa yang akan kita butuhkan, jadi kita bisa langsung menjawab. Ini panjangnya kita udah dapat nih berapa, kelilingnya tadi udah tahu juga, lebarnya udah tahu. Sekarang baru kita bisa menentukan mencari batas-batas nilai X.
Seperti yang kalian baca di sini kan ada persegi panjang dan ada kelilingnya. Kita mengingat lagi rumus keliling persegi panjang apa? Jadi keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar atau 2 buka kurung P tambah L. Nah gitu ya. Atau kalau misalnya mau diuraikan 2P tambah 2L. Ini rumus yang akan kita pakai. Nah, keliling di sini kan katanya K itu kecil atau sama dengan 38. Rumus keliling yang di atas adalah 2P tambah 2L, maka K yang di sini kita ganti dengan 2P tambah 2L. Maka 2P tambah 2L itu kecil sama dengan 38. P-nya tadi berapa? Di sini P-nya yang di persamaan kecil sama dengan 38. Sedangkan di sini L-nya udah diketahui, L itu sama dengan X, lebarnya sama dengan X cm, maka ganti nilai L dengan X. Sehingga 2 kali 5 tambah, ini X, tambah 2 kali L, L-nya tadi X, maka ganti L dengan X. Kecil sama dengan 38. Setelah itu langkah selanjutnya, di sini ada konstantanya 2. Kamu kali silang dengan yang ada di dalam kurung atau bentuk aljabar yang ada di dalam kurung. Maka 2 kali 5 tambah 2 kali X, 2X tambah 2X lagi di sini, kecil 38. 2 kali 5 kan 10, tambah 2 kali X, 2X, tambah 2X, kecil sama dengan 38. Nah, kita perhatikan 10, 2X, 2X, 38. Yang sejenis kita dekatkan. Yang sejenis itu artinya apa? Dia angka sejenis sama angka, huruf atau variabel sejenis dengan variabel. Tapi kalau misalnya huruf, lihat dulu hurufnya sama enggak, pangkatnya sama enggak. Di sini kan 10 sama 38 sama-sama angka, maka mereka sejenis. Berarti kita dekatkan. 2X sama 2X sejenis, maka bisa dijumlahkan. Jadi nanti 10 ini ibu pindahkan ke dekat 38. Jadi nanti 2X tambah 2X kecil sama dengan 38. 10 ini karena sejenis tadi kita dekatkan dengan 38. Di sini kan di sebelah kiri 10 itu tanda di depannya positif. Kalau pindah rumah maka berubah menjadi negatif, maka negatif 10. 2X tambah 2X, 2 tambah 2, 4. Kalau di penjumlahan bentuk aljabar X-nya tetap kecil sama dengan 38 kurang 10, 28. Nah, setelah itu kita ingin menyisakan X aja yang di sebelah kiri, maka 4-nya ini bagi sehingga menjadi 1. Maka nanti 4X kecil sama dengan 28. Kalau mau menghilangkan 4, bisa kamu bagi 4 di sebelah kiri dan bagi 4 di sebelah kanan. Nanti akan menjadi seperti ini, 4X per 4 kecil sama dengan 28 per 4. Nah, ini tinggal 1, ini tinggal 7. Maka X kecil sama dengan 7, gitu ya. Apakah sampai di sini sudah selesai? Ternyata belum selesai ya. Nah, karena nilai X itu adalah nilai terhadap panjang, maka nilai X harus lebih dari 0. Jadi batas-batas
nilai X itu kita bisa buat dari 0 kecil X kecil sama dengan 7. Itu ya. Jadi batas-batasnya adalah 0 itu kecil dari X dan kecil atau sama dengan 7. Jadi untuk soal pertama mengenai pertidaksamaan linear satu variabel sudah selesai. Mudah-mudahan kamu paham. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas soal yang kedua. Kalau soal yang pertama tadi tentang pertidaksamaan linear satu variabel, kalau soal yang kedua mengenai persamaan linear satu variabel. Kita baca lagi sama-sama soalnya. Nilai P yang memenuhi persamaan 1/3 dikali 2P tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 3P dikurang 1 adalah. Jadi, bagaimana cara membedakan soal itu persamaan atau pertidaksamaan? Lihat aja tanda hubungnya ya. Kalau misalnya tanda hubungnya sama dengan, udah jelas itu adalah persamaan. Kita buat dulu penyelesaian yang pertama di sini. Penyelesaian 1/3 dikali 2P tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 3P kurang 1. Nah, ini kan ada dua buah pecahan. Untuk memudahkan kita menyelesaikan, kita harus menghilangkan pecahan ini. Caranya, lihat, penyebutnya ada 3 dan ada 4. Cari KPK antara 3 sama 4. KPK-nya adalah 12. Maka kita kalikan nanti yang di ruas kiri atau di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan 12. Kita kalikan dari depan ya, 12 kali 1/3 2P tambah 1 sama dengan ini juga 1/4 kali 3P kurang 1. Oke, tutup. 12 kali 1/3. 12 kali 1/3. Ini tersisa 2P tambah 1 sama dengan 12 dikali 1/4. 12 dikali 1/4. Tersisa 3P kurang 1. 12 kali 1/3 artinya 12/3. Maka hasilnya 4. Itu kita coret tinggal 4 ya. Ini tetap 2P tambah 1-nya turunkan lagi. Sama dengan 12 kali 1/4 artinya 12 3. 3 dikali 3P kurang 1. Oke. Setelah tadi pecahannya itu hilang dan berubah menjadi bilangan bulat biasa, maka langkah selanjutnya kita kalikan konstanta yang ada di luar kurung dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. Jadi tadi 4 dikali 2P tambah 1 sama dengan 3 dikali 3P kurang 1. Nah, konstanta 4 kalikan ke dalam kurung 4 dikali 2P tambah 4 dikali 1 sama dengan 3 dikali 3P kurang 3 dikali 1. Sehingga 4 kali 2 8, P-nya tetap, tambah 4 kali 1 4, sama dengan 3 kali 3 9P, kurang 3 kali 1 3. Kemudian kita dekatkan atau kita satukan yang sejenis. 8P itu sejenis dengan 9P karena sama-sama ada variabelnya dan pangkatnya juga sama-sama 1. Sedangkan 4 dengan negatif 3 itu juga sejenis karena sama-sama angka. Yang sejenis kita samakan rumahnya atau disatukan di dalam satu tempat. 8P dengan 9P, berarti yang kita pindahkan nanti adalah 9P ke sebelah kiri, 8P. Jika 9P ini kita pindah ke sebelah kiri, tandanya kan berubah dari positif jadi negatif 9P, sama dengan negatif 3-nya tetap, 4 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti tandanya dari positif berubah menjadi negatif.
8P dikurang 9P menjadi negatif 1P. Negatif 3 tambah negatif 4 adalah negatif 7. Karena di sini kiri kanannya itu sama-sama negatif, berarti kita rubah menjadi positif ya. Jadi sama-sama dikali negatif 1. Negatif P dikali negatif 1P sama dengan 7 kali negatif 1 ya 7. Maka P-nya sama dengan 7. Oke, sampai sini sudah selesai. Masih melanjutkan tentang materi pertidaksamaan linear satu variabel. Soal yang berikutnya adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 4X kurang 3 kecil dari 3 dikali X tambah 2. Nah, untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan yang seperti ini, berarti yang kita kalikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Maka penyelesaiannya 4X kurang 3 itu kita tulis ulang, soalnya kita tulis ulang, 3 dikali X tambah 2-nya juga. Kemudian 4X kurang 3 ini turunkan lagi atau tulis ulang lagi, 3 itu dikalikan dengan X yang ada di dalam kurung, maka 3 kali X tambah 3 dikali 2. 3 dikali 2. Kemudian 4X kurang 3-nya ini kamu tulis ulang lagi, 3 dikali X, 3X tambah 3 kali 2, 6. Setelah itu kamu lihat mana yang sejenis. Kalau yang sejenis itu berarti yang ada variabelnya sama yang ada variabelnya, yang angka sama angka gitu ya. Jadi kalau di antara 4 suku ini 4X, 3, 3X, 6 yang ada yang sama variabelnya yang sejenis adalah 4X sama 3X. Kemudian ada 3 sama 6. Nah, jadi yang beda warna itu Ibu sengaja biar kalian bisa melihat mana yang sejenis dan mana yang enggak. Jadi yang sejenis itu kita dekatkan. 4X itu sejenis dengan 3X. Nah, 3X ini itu berbeda atau berbeda rumah ya dengan 4X. Kalau misal 3X kita dekatkan dengan 4X atau kita satukan dengan 4X, tandanya kan awalnya positif. Kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 3X. Tanda kecilnya kamu turunkan atau tulisan ulang. 6-nya tetap, karena 6 tetap berada di tempatnya. Yang pindah rumah adalah si negatif 3. Kalau negatif 3 pindah ke sebelah kanan, tandanya dari negatif berubah menjadi positif. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kamu sederhanakan. Sederhanakan bisa dijumlahkan atau dikurangkan. 4 dikurang 3, karena kan 4X dikurang 3X itu artinya yang kita kurangkan cukup angkanya saja, sedangkan X-nya tetap kecil. 6 tambah 3, 9. 4 kurang 3 adalah 1, maka nggak usah ditulis lagi satunya, langsung X kecil 9. Inilah hasilnya. Kemudian kita lanjut ke soal pertidaksamaan yang paling sederhana dari negatif 3X tambah 5 besar 17 adalah. Untuk menyelesaikan soal yang ini itu hampir sama ya dengan soal yang sebelumnya. Jadi langkah pertama kita buat dulu penyelesaiannya dengan menuliskan ulang soalnya. Penyelesaian di negatif 3X tambah 5 besar 17. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal melihat aja siapa yang sejenis, siapa yang tidak sejenis. Kalau yang sejenis itu kan yang variabel atau huruf sama huruf, kemudian angka sama angka itu yang sejenis. Jadi negatif 3X, 5 sama 17, yang sejenis itu adalah 5 sama 17 karena sama-sama angka. Kalau dia sejenis berarti kita satukan atau kita dekatkan. Negatif 3X-nya tetap, besar, tanda besarnya juga tetap, 17-nya juga tetap kita tulis ulang. Nah, yang pindah ruas atau pindah tempat itu adalah 5. Jika 5 kita pindah ke sebelah kanan, tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Negatif 5.
Maka negatif 3x besar 17 kurang 5 itu 12. Itu ya. Kemudian kita ingin mencari nilai x. Kalau misalnya disuruh untuk membuat pertidaksamaan paling sederhana, berarti kita buat ini ya, menyisakan x. Gimana caranya biar x-nya itu di depannya tinggal angka 1 atau negatif 3-nya ini habis gitu. Maka sama-sama dibagi 3 boleh, atau nanti kita pindahkan negatif 3 ini ke bawah gitu. Jadi x ini 12 per negatif 3-nya ini pindah ke sebelah bawah. Karena di sini tandanya negatif 3, ketika negatif 3 itu kita pindahkan ke bawah, tanda yang di sini besar berubah menjadi kecil karena ada pergantian nilai dari tanda. Beda kalau misalnya di sini positif. Ketika di depan 3 ini positif, jika kamu turunkan ke bawah si 12, maka tandanya tetap masih besar. Tapi ketika di sini negatif dan tanda negatif ini turun ke bawah, maka tanda besar harus diubah menjadi kecil. Setelah itu x kecil 12 bagi negatif 3. Positif bagi negatif kan negatif, 12 bagi 3 4. Maka pertidaksamaan yang paling sederhana dari negatif 3x tambah 5 besar 17 adalah x kecil negatif 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal cerita tentang persamaan linear satu variabel. 5 tahun yang lalu umur kakak itu 15 tahun. Umur adik 4 tahun lebih muda daripada umur kakak. Nah, berapakah umur adik sekarang? Oke, seperti biasa kita buat dulu penyelesaiannya. Kita buat dulu model matematika ya. Membuat model matematika dari soal cerita. Oke, misalkan umur kakak kita lambangkan atau kita tulis dengan K besar. Kemudian umur adik kita lambangkan dengan A besar. Nah, di soal kan katanya 5 tahun yang lalu umur kakak 15 tahun. Berarti kalau model matematikanya 5 tahun yang lalu berarti kan 5 tahun sebelumnya. Berarti umur kakak sekarang dikurang 5 itu sama dengan 15. Kemudian umur adik 4 tahun lebih muda dari kakak. Berarti kalau 4 tahun lebih muda, umur adik sama dengan K dikurang 4. Karena lebih muda dari kakak. Berarti lebih muda, angkanya lebih kecil dong daripada usia si kakak. Maka K kurang 5 itu kan 15. Kita bisa mencari umur kakak dengan menyelesaikan atau menyederhanakan model matematika yang ini. Jadi K sama dengan 15. Nah, karena 15 sama 5 ini sejenis, kita dekatkan. Negatif 5 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 5. Maka K sama dengan 20. Jadi, usia kakak sekarang adalah 20 tahun. Maka usia adik A sama dengan K kurang 4. A sama dengan K-nya kan udah diketahui ya, usia kakak tuh 20 kurang 4. Maka A sama dengan 16. Sehingga dapat disimpulkan usia adik sekarang adalah 16 tahun. Oke. Soal yang ini sudah selesai.
Mudah-mudahan kamu paham ya. Baik, sekarang kita ke soal cerita selanjutnya. Soalnya adalah salah satu sisi terpendek segitiga adalah 2x tambah 1. Dan sisi terpanjangnya 3x tambah 2. Berapakah keliling segitiga jika sisi yang lainnya adalah 2x tambah 2? Oke. Jadi kita buat juga penyelesaiannya. Penyelesaian. Nah, ini kan kita lihat bahwa ketiga sisinya tidak ada yang sama. Artinya, segitiga yang sedang dibicarakan dalam soal adalah segitiga sembaran. Maka kita bisa buat ilustrasinya ya seperti ini. Nah, oke. Sisi terpanjang katanya 3x tambah 2. Anggaplah sisi terpanjang 3x tambah 2. Ini kemudian sisi yang lain 2x tambah 2. Dan sisi terpendek katanya 2x tambah 1. Gitu ya. Jadi kalau untuk mencari keliling segitiga, berarti 3 sisi kita jumlahkan. Sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 gitu ya. Kemudian keliling segitiga sama dengan sisi satunya, anggaplah sisi terpendek yaitu 2x tambah 1. Kemudian ditambah sisi keduanya, anggaplah 3x tambah 2. Kemudian sisi ketiga anggaplah dia 2x tambah 2. Oke. Setelah itu kita hilangkan tanda kurung. 2x tambah 1 tambah 3x tambah 2 tambah 2x tambah 2. Kemudian 2x tambah 3x tambah 2x. Yang sejenis adalah yang ada x-nya ya. Kita dekatkan yang sejenis. 3x tambah 2x. Nih, Ibu kasih tunjuk. Yang sejenis ini sama ini. Kemudian kalau angka yang sejenis ini sama ini. Oke. Jadi 2x tambah 3x tambah 2x ditambah 1 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 3 tambah 2. Nah, kalau di penjumlahan aljabar, yang kita jumlahkan cukup koefisien atau angka yang ada di samping dari x, sedangkan x-nya tetap. Tambah 1 tambah 2 tambah 2 adalah 5. Sama dengan 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7. 7x tambah 5. Maka keliling dari segitiga tersebut adalah 7x tambah 5. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan soal yang mungkin mirip ya dengan ini ujian. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini kan penyelesaian dari 1/5 tambah 1/3x sama dengan 5 itu berapa? Oke. Penyelesaiannya satu per 5 tambah 1/3x sama dengan 1. 3/15 tambah 15/5. Nah, ini dari mana? Kita samakan penyebut antara 5 sama 3. Nah, 5 sama 3 itu kan KPK-nya 15. Maka setelah ini kita cari pembilang yang baru. 15 bagi 5 itu 3. 15 bagi 5 itu 3 kali 1, 3. 15 bagi 3, 5 kali 1, ya 5. Maka ini juga sama dengan 1. Setelah itu kita jumlahkan 3 tambah 5x sama dengan 1. Nah, 15 sama 1 ini kita bisa kali silang. 3 tambah 5x. Ini ya, kali silang 15 kali 1.
3 tambah 5x sama dengan 15. Gitu ya. Kemudian 5x ini yang akan kita biarkan sendiri di sebelah kiri. Nah, karena kan variabel, jadi 5x itu kita biarkan berdiri sendiri. Sedangkan jika ada angka di sebelah 5, berarti kan 3, kita pindah ke sebelah kanan. Kalau misal 3 ini yang bernilai positif dirubah ke, atau kita pindahkan ke sebelah kanan, berubah menjadi negatif. Maka 5x sama dengan 12. X sama dengan, biar X ini tinggal sendiri, artinya di depannya itu 1, maka 12 ini tetap, sedangkan 5 kita turunkan ke bawah angka 12 ya, sehingga X sama dengan 12 per 5. Ini bentuk paling sederhana ya, udah gak bisa diapain lagi. Oke.